Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Apakah di sini hadir semuanya? Jika kalian kabarnya baik semua, baik di sini sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, setelah berdoanya selesai, mari kalian rapikan pakaian kalian sebelum pembelajaran agar pembelajaran dilaksanakan secara nyaman dan tenang. Baik, bagaimana untuk pembelajaran yang kemarin? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, untuk materi kemarin itu kan tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi, jika kalian ada yang paham, tolong jelaskan perwakilan salah satu ya. Nanti ibu kasih hadiah. Bagus, keren. Jika kamu paham, maka selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu di sekitar kalian? Jika pernah, apakah kalian tahu perkembangbiakan atau urutan bagaimana kupu-kupu itu tercipta secara sempurna dan cantik seperti ini? Perhatikan sebentar ya anak-anak. Di sini ibu izin menjelaskan sebentar. Di mana di sini ibu membuat metamorfosis kupu-kupu, yang dimana metamorfosis kupu-kupu dikatakan sempurna karena kupu-kupu itu berbentuk hewan yang sempurna dahulu, cantik, lalu dia bertelur, setelah bertelur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan kembali menjadi kupu-kupu. Selain media dua dimensi ini, ibu juga menggunakan laptop untuk media pembelajarannya untuk penjelasan kupu-kupu ya nak ya, agar kita semua paham dalam pembelajaran metamorfosis kupu-kupu. Oke, di sini selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kupu-kupu. Apa sih kupu-kupu? Mungkin yang kalian ketahui, kupu-kupu itu adalah hewan yang mempunyai sayap cantik ya. Jika berterbangan, sayapnya akan berkibas-kibas cantik, warnanya banyak, warna-warni. Mungkin akan menarik perhatian kalian kan? Baik, di sini ibu akan membacakan tentang kupu-kupu. Apa sih kupu-kupu? Kupu-kupu adalah invertebrata dari ordo Lepidoptera yang memiliki sayap bersisik berwarna cerah dan 3 pasang kaki. Hewan ini mengalami metamorfosis sempurna, yaitu tadi yang seperti ibu bilang, melalui telur, ulat, kepompong, hingga menjadi dewasa. Dewasanya yaitu menjadi kupu-kupu yang sempurna dan cantik. Lalu berkerabat dengan ngengat sebagai indikator kesehatan lingkungan. Kupu-kupu juga sensitif terhadap perubahan lingkungan dan ancaman seperti pasukan habitat dan perubahan iklim. Masa hidupnya singkat, sekitar 1-2 minggu sebagai kupu-kupu dewasa. Jadi masa hidup kupu-kupu dewasa ini tidak lama karena dia mempunyai batas umur. Dan dia juga mempunyai kesensitifan dari tubuhnya, yaitu ancaman dari habitat lain ataupun perubahan iklim, misalnya cuaca panas. Mungkin kupu-kupu tidak terlalu bagus dengan cuaca panas karena sayapnya yang tipis itu bisa membuat terbakar badannya, ataupun jika musim hujan kupu-kupu tidak bisa karena sayapnya yang tipis itu dia merasa kedinginan, lalu dia bisa mati karena itu tadi dia tidak tahan dengan suhu ataupun perubahan iklim yang ada di dunia ini. Tahapan awal dalam metamorfosis kupu-kupu adalah telur. Kenapa telur? Telur merupakan tahap awal dalam pembentukan kupu-kupu yang sempurna. Telur yang sangat kecil berbentuk bulat, oval ataupun silinder tergantung pada spesies kupu-kupu. Telur ini dihinggapkan kupu-kupu di daun hingga ia menetas pada waktunya. Baik, tahap kedua dalam metamorfosis kupu-kupu yaitu setelah telur adalah ulat. Ulat yang ataupun yang sering disebut larva. Mungkin kalau orang Inggris itu menyebutnya larva ya nak, karena kalau kita orang-orang Indonesia nih umumnya ulat ya yang gampang sering disebut pada umum atau bahasa yang sering digunakan kan. Ulat ini harus tumbuh dengan cepat sehingga mereka makan terus-menerus. Ulat kupu-kupu akan mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk secara bertahap menjadi hewan dewasa. Ulat ini juga bisa mengalami perubahan nak. Jadi ulat dia lalu kan dia makan terus-menerus. Mungkin kalau kita sebagai orang kan
kalau makan terus-menerus akan cepat besar, cepat dewasa. Iya, sebaliknya ulat juga seperti itu. Jika dia makan terus-menerus, dia akan mengalami perubahan pada dirinya. Ya, itu tahap ketiga. Metamorfosis kupu-kupu yang sempurna adalah menjadi kepompong. Tadi kan ulat itu kan mengalami perubahan ya nak ya. Perubahan yang dialami ulat itu yaitu dia menjadi kepompong, dibungkus oleh daun ataupun kayak biasanya kalau yang sering ibu lihat tuh dia kayak benang-benang yang membungkusnya. Apa sih kepompong itu? Kepompong merupakan lapisan pelindung yang digunakan larva untuk berkembang menjadi tahap kepompong. Kepompong juga berfungsi untuk melindungi serangga dari predator dan kematian akibat cuaca buruk. Jadi selimut yang digunakan kepompong atau daun-daun yang untuk membungkus ulat menjadi kepompong ini, dia tuh melindungi ulat nak sebenarnya, biar dia tuh aman dari bahaya apapun. Lalu kelembapan dan suhu yang tepat di dalam kepompong mungkin larva untuk berubah menjadi tahap dewasa. Apa sih tahap dewasa itu? Yaitu perubahan dirinya untuk menjadi lebih besar atau lebih dewasa. Lalu dan kepompong juga merupakan jaring sutra yang pintal di sekitar larva banyak serangga. Ya, yang ibu bilang seperti benang itu tadilah jaring sutra. Dia tuh jaring sutra yang dipintal di sekitar larva banyak serangga. Jadi jaring-jaring itulah yang melindungi ulat itu dari gigitan-gigitan serangga-serangga dari serangga ataupun cuaca-cuaca perubahan iklim yang tidak bisa dialami oleh ulat tersebut. Lalu setelah ulat tadi menjadi kepompong, kepompong menjadi perubahan dewasa. Apa sih yang dikatakan dewasa? Yaitu dewasa menjadi kupu-kupu yang cantik. Yang sering kalian lihat kupu-kupu yang cantik itu berasal dari hewan yang benar-benar udah menjadi kupu-kupu. Tapi tidak nak, ternyata yang kita pelajari bahwasanya kupu-kupu yang cantik itu berasal dari telur, ulat, dan kepompong. Jadi dibalik ulat yang jelek, yang menjijikkan, mungkin yang kalian lihat yang suka bikin gatel, itu dia berubah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu cantik. Jadi asal mula kupu-kupu itu dari ulat yang kalian pandang buruk itu. Jadi janganlah kalian memandang buruk dari hewan yang mungkin kalian pandang cantik akhirnya, tetapi dia pemrosesannya yaitu itu yang kita lihat ini. Dia berawal dari telur, ulat, menjadi kepompong, terbungkus untuk melindungi dirinya atau membungkus larva yang disebut tadi, langsung menjadi kupu-kupu yang cantik ini. Bagaimana anak-anakku, apakah kalian jelas dengan penjelasan ibu? Jika kalian kurang jelas, ibu jelaskan singkat sebentar ya. Jadi proses dalam metamorfosis kupu-kupu ini melalui kupu-kupu yang bertelur di daun, lalu dia menancapkan telurnya di daun, lalu dia berubah menjadi ulat. Setelah telur menetas menjadi ulat, ulat tumbuh dewasa menjadi kepompong, kepompong lebih dewasa lagi menjadi kupu-kupu. Apa sih yang di dalam kepompong itu tadi? Kepompong itu tadi yang dibungkus itu adalah ulat di dalamnya. Jadi yang seperti ibu katakan tadi, ulat membungkus dirinya dengan kayak jaring atau yang disebut sutra tadi untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan hewan yang mungkin bisa mencelakai dirinya untuk bertahan hidup menjadi kupu-kupu yang sempurna dan cantik ini. Baik, itulah yang dapat ibu sampaikan. Jika ibu banyak kekurangan di dalam penyampaian, ibu mohon maaf. Di sini ibu akan menontonkan video tentang metamorfosis kupu-kupu yang sempurna di dalam YouTube. Nanti anak-anak perhatikan ya, biar anak-anak bisa jelas di dalam pembelajaran. Bukan hanya ibu yang jelas, tapi anak-anak juga bisa memahami. They are some of the most magical insects you can see in the environment. Their wings look like beautiful artworks. And they come in all the colours of the rainbow. But
Did you know that the beautiful butterflies you see actually used to be caterpillars? Now you might be wondering, how did they change from a tiny, wriggly, worm-looking insect to a stunning butterfly? Well, you're about to find out. The life cycle of a butterfly has 4 stages. It all begins when a female butterfly lays her eggs. Inside these eggs, caterpillars begin to grow. Once an egg is ready, it hatches and out comes a larva, also known as a caterpillar. The caterpillar leaves its egg behind, finds a leaf, and starts eating and eating and eating. You might have seen a caterpillar in a garden munching away. As a caterpillar grows, its skin becomes too tight for its growing body. The caterpillar sheds this old skin because underneath there is a new, bigger skin, which is much more comfortable. This process of shedding skin is called molting. Now it's time for the caterpillar to begin changing into a pupa. The pupa stage is pretty uneventful because all they really do is hang upside down in a cocoon. A cocoon is also called a chrysalis. The pupa needs to stay really still so predators don't spot it wriggling around and eat it for dinner. This is the stage where the caterpillar begins to grow its wings. The last stage is when the adult butterfly breaks free. It slowly comes out of its cocoon and spreads its beautiful wings, getting ready to take flight. Baiklah anak-anak, itu adalah tadi cuplikan video yang dapat Ibu tampilkan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Jika pembelajaran hari ini menyenangkan, Ibu sangat bersyukur karena anak-anak bisa senang di dalam pembelajaran bersama Ibu. Lalu, apakah kalian bisa memahami dalam materi yang Ibu sampaikan? Jika kalian sudah bisa memahami dengan materi yang Ibu sampaikan, nanti Ibu kasih tugas dikerjakan di rumah untuk evaluasi pembelajaran atau pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Jika Ibu banyak salah kata, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.